Assalamualaikum. Kali ini saya akan cerita soal Freelock iSyn manual yang ada di Louvre KB54 ini. Sebelumnya saya mau cerita dulu cara penggunaannya. Freelock ini kita posisikan dialnya ke posisi lock kalau kita mau masuk track. Kemudian kita masukkan handle ke posisi 4x4. Kali ini kita pilih kondisi 4H dulu atau 4 high karena kita mau pakai di medan off-road yang butuh kecepatan sama seperti kondisi normal. Ini contoh penggunaannya waktu di SS3 Tarkam volume 2 kemarin. Di sini saya beberapa kali sih pindah tuas ke 2H supaya manuver lebih mudah. Posisi 4H juga digunakan untuk medan yang licin kalau hujan dan berlumpur gitu. Selanjutnya untuk posisi 4L atau 4x4 low. Di sini transfer case akan mereduksi dengan rasio hampir 2 kali lipat atau untuk trooper dan Louvre itu 1,87. Tenaga dan torsinya meningkat seperti rasio itu, tapi kecepatannya juga berkurang sehingga menjadi lebih pelan. Tapi di beberapa medan off-road memang kita butuh yang nggak terlalu cepat kan, kita harus pelan-pelan untuk melihat dan melalui obstacle yang ada. Kalau dari pelatihan off-roadnya Land Rover disebutkan as slow as possible, as fast as necessary. Dan itu bisa diperoleh dengan kondisi gigi yang di forlow ini. Kalau sudah selesai melewati jalur off-road dan kembali ke jalan biasa, kita ubah ke 2H lagi dengan memutar freelocknya ke free dan ubah handle-nya ke 2H. Ini adalah kondisi di mana tenaga mesin hanya tersalurkan ke roda belakang dan kopel depan serta as roda di gardan depan tidak bergerak sehingga tenaga menjadi lebih efisien. Lanjut cerita bahwa freelock ini juga perlu perawatan sehingga kalau kita masuk track kondisinya sudah siap. Kejadian waktu latihan Tarkam salah satu freelock per dialnya lepas sehingga harus dibongkar dulu tuh pas di track. Sekarang kejadian freelock yang kiri kok ada bunyi-bunyi, jadi kita coba bongkar ya. Kalau mau buka freelocknya pastikan pengunci dialnya ada di kondisi free, baru kita buka baut-bautnya. Nah, udah kebuka dialnya nih. Ternyata dialnya macet nih, keras banget diputer. Kayaknya perlu dilumasi dulu, semprotin WD-40, baru nanti kita cek yang lain. Alhamdulillah, di sini ketahuan kalau yang bunyi-bunyi itu adalah baut L pengunci freelock ke knuckle-nya kendor. Insya Allah nggak terlalu sulit, tinggal dikencengin. Terus nanti kita pasang lagi dialnya. Setelah ngencengin si baut L tadi, saya mau cerita dikit soal cara kerja si freelock manual ini. Fungsinya adalah menyalurkan gerak as roda di depan ke roda bagian luar melalui rotornya ya. Jadi kalau kita lihat itu gigi bagian dalam dari freelock akan ketemu dengan gigi luar spline-nya dari as roda ini. Nah, ini kita lihat nih. Posisi giginya itu sebenarnya agak masuk ya, tapi dia bagian luarnya ketemu dengan bagian dalam dari si freelock ini. Kalau kita posisi lock, kalau kita posisinya free, dia akan ketarik keluar dan nggak akan terhubung tuh as roda dengan rotor yang bagian luarnya. Untuk masang tutupnya, kalau bagian dalamnya sudah dipasangkan ke bagian hub roda, saya biasanya kondisikan dialnya dalam posisi lock supaya ini bisa ngepas masuk ke nut gigi bagian dalamnya. Jadi nanti akan lebih pasti kita mengenai posisi locknya.
Setelah itu kita masukkan tutupnya dan kita pasang baut dengan posisi pasang bersilangan seperti kita masang baut roda. Tapi jangan dikencengin dulu, karena saya pernah patah tuh pada saat bautnya kena tekanan dari kondisi ngelok itu. Nah, ini tipsnya. Jadi setelah kepasang semua bautnya, kita putar ke kondisi free, baru kita kencengin lagi tuh baut-baut yang 6 itu. Oke, ya itu tips dari saya. Alhamdulillah ini sih berhasil buat saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman.